Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Oke, di video kali ini kita akan mengunjungi salah satu titisan Maerot nih teman-teman. Waduh, kalau ngomong-ngomong soal Maerot, pasti nggak jauh dari yang namanya rudal perkasa ya teman-teman. Besar, panjang, dan keras. Konon katanya, narasumber kali ini mempunyai salah satu teman akrab yang pernah merasakan testimoni langsung bagaimana diurut oleh Maerot, teman-teman. Tapi ternyata ada yang bisa mengalahkan Maerot, yaitu dengan khasiatnya minyak oles daun ajaib, yaitu daun jarak. Nah, itu bisa menambah sepanjang 19 cm. Wow, Amazon ya teman-teman. Nah, by the way, ini adalah perjalanan kita menuju narasumber hari ini. Dan di video kali ini juga akan dipandu langsung oleh Mr. Nazar. Oke, silahkan pantengin terus video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip. Dan saya doakan buat kita semua, apalagi buat teman-teman yang nonton videonya sampai akhir, semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Oke, let's go. Assalamualaikum Pak Kaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Pak Kaan. Ya. Pak Kaan sehat? Alhamdulillah sekarang udah sembahyang, udah mandi. Enggak Pak mandi Kaan dulu. Pak Kaan udah sehat? Udah, kalau kemarin itu saya itu nggak sehat kan, habis kerja. Kalau sekarang udah habis sembahyang, habis mandi, habis sembahyang. Saya kira Bapak Kaan itu kebal terhadap penyakit. Ternyata bisa sakit juga ya? Bisa, namanya manusia kok. Sakit. Kebalnya kebal kawin. Oh, jadi cewek siapapun itu enggak, bisa. kalau cewek siapapun enggak. Tapi kalau pengen cewek bisa. Cewek bisa aja. Pas lagi kalau muda. Kalau masih muda. Sekarang juga kalau mau boleh bisa aja. Bisa aja. Cuman saya udah tua kan, malu sama cucu, sama buyut, sama anak. Tapi kalau mau mah bisa. Bisa aja. Rahasianya apa sih Pak Kaan? Rahasianya kita yang penting jujur, baik, sekalipun jelek tapi penuh tanggung jawab, itu pasti ada cewek yang mau. Kalau nggak mau kita guna-guna pakai pelet. Oh gitu, itu tampak luar, tampak dalam. Kalau itu tampak luar. Kalau tampak dalam? Tampak dalam baik, bertanggung jawab. Namanya laki-laki jangan sampai lepas tanggung jawab. Katanya Bapak Kaan itu kuat, keras, dan tahan lama. Ya itu kalau di kamar, kalau di atas ranjang. Kalau umur nggak tahu. Sekarang udah 61, tapi masih kuat. Masih kuat. Masih sehat. Kenapa sih Bapak Kaan terkenalnya sama kuat, keras, dan tahan lama, Pak Kaan? Nggak tahu. Itu orang-orang yang pada tanya aja. Ya saya sejujurnya ngomong kok. Oh gitu. Bukan ngada-ngada, karena saya bukan jualan, bukan iklan. Kebetulan Anajar tanya, ya jawab dengan baik, dengan jujur. Itu harus, kejujuran itu modal utama manusia. Wah, luar biasa. Kenapa sih terkenalnya bukan karena panjang dan besar? Terkenalnya karena kekuatannya kuat dan sering kawin. Gimana caranya itu? Makanya saya bilang jangan nurutin seperti saya, itu nggak baik. Kalau mau panjang dan besar gimana Pak? Itu ada di daerah Sukabumi kalau nggak salah, itu Maerot. Oh, Maerot. Maerot itu bisa besar dan panjang, tapi itu katanya itu ada teman saya, tapi itu loyo, nggak kuat seperti barang Bapak Kaan katanya. Oh, jadi ada perbedaan antara Bapak Kaan dengan Maerot. Kalau Maerot mau gede dan panjang, kalau saya kuat. Panjang dan gede, tapi itu loyo. Kalau Bapak Kaan? Kalau saya tak usah gede dan panjang, kecil pun yang penting seperti ruyung, itu perempuan banyak yang kesakitan kok. Wow. Karena kalau gede itu nggak terlalu sakit. Itu contohnya. Perempuan melahirkan kan gede sekali itu bayi. Iya. Itu kan sakitnya sebentar. Iya. Tapi kalau punya saya, sekalipun kecil itu bisa 1 hari itu dia sakit. Emang? Perih, kalau cebok perih, itu barang saya gitu. Kelebihannya seperti itu. Oh. Yang panjang dan besar dari Bapak Kaan apa dong Pak? Yang panjang dan besar dari saya? Nggak tahu ya. Oh, kirain rezekinya panjang. Nah, kalau rezeki alhamdulillah. Usianya panjang. Usianya alhamdulillah. Barangkali. Kalau itunya?
nggak tahu. Itu barangnya saya biasa Biasa aja. aja. Yang penting kuat, Karena keras, saya dan nggak mau tahan. berlebihan melebihi orang yang ngasih sama Mhm. saya. Hmm, Dikasih sama Tuhan sedunia adanya, yang penting kuatnya aja. kuatnya aja. Kuat dan sehat gitu. Mhm. Kalau kuat nggak sehat itu nggak bakalan enak. Hmm. Kuat sehat itu Oh gitu. penuh tanggung jawab. Penuh tanggung Iya, jawab. ketika dia sakit habis bersetubuh saya itu harus diobati sama kita. Hmm. Diobati, dibawa ke rumah sakit, Mhm. dibiayain itu. Oh gitu ya Pak Kaan ya. Makanya jangan berlebihan, manusia itu udah keras, mau gede, ini memang mau bunuh anak orang, mau nyiksa anak orang. Kita Iya. juga sebagai suami itu, apalagi orang-orang yang mau ngeteng itu, mau beli di jalanan itu kasihan dong. Yang Dia sedang-sedang usaha, saja. ya sedang-sedang aja, yang penting bahagia semua. Mhm. Katanya Jangan. nih Pak Kaan itu ada minyak daun jarak itu emang terkenal ya kalau di daerah-daerah itu? Iya terkenal juga, tapi saya belum coba, karena saya nggak mau berlebihan. Mhm. Di sini juga daun jarak jarang ya? Ya banyak daun jarak di sini. Oh masa Memang Pak itu Kaan? Saya nyari gak ada. banyak. Nah, tanya sama saya kalau nggak tahu. Gak Pak Kaan Makanya tahu. setiap kayu, daun-daunan, saya kan bisa dibilang itu bandar kayu. Jadi kayu gunung, kayu tutupan, kayu tanah milik, saya tahu. Oh gitu. Tahu. Itu Mhm. kayu yang nggak boleh ditebang sama pemerintah, sama aturan pemerintah, itu saya tahu. Mhm. Kayu yang bisa ditebang sama siapa aja, itu saya tahu. Iya iya. Tapi Namanya memang satu kalau persatu di daerah itu yang daun jarak sudah terkenal khasiatnya untuk memanjangkan dan dan membesarkan membesarkan gitu itu ya. memang. Tapi saya nggak tahu, nggak pernah nyoba. Mhm. Karena apa? Itu berlebihan, saya bilang. Heeh. Karena Berlebihan. fokusnya untuk Fokusnya untuk memperkuat, memperkuat aja kalau memperkeras saya. dan supaya tahan lama kalau Nah pakaan itu, ya. iya. Waduh kalau pakaan sendiri pas lagi muda pernah nggak iseng-iseng ketemu sama Mak Erot gitu? Enggak, kalau saya enggak. Kalau teman saya tuh, tapi udah meninggal sekarang, pernah diurut sama Maerot. Oh, ada Tapi hasil. tapi dia ngomong itu, ya ya kebetulan dia kan teman dekat sama saya. Ini saya gimana habis dari Maerot kan dia kecil, Mhm. kecil sekali itu barang. Dia bilang saya mau berusaha kemana aja keras tapi kecil. Tiba-tiba datang gede tapi loyo gimana nih? Wah lu Mmm, berlebihan. Makanya saya mmm. kasih yang sebentar dia, tapi istrinya sampai sakit. Mhm. Yang paling alternatif ya untuk memanjangkan dan membesarkan ya minyak daun jarak ya? Daun jarak. Kalau Mak Erot Tapi kan tapi udah kalau nggak. nggak tahu itu cara-caranya jangan. Mhm. Ada Kayak yang khusus itu harus yang ada diambil itu minyak daun minyak jaraknya ya? daun jaraknya. Itu kalau nggak tahu pun jangan, karena dia itu beracun. Harus tanya sama Harus ahlinya tanya ya? sama ahlinya. Sama saya jangan, saya nggak bukan ahli. Mhm. Cuman tahu kalau minyak Cuman tahu daun jarak itu itu memang memang ada ada khasiatnya hasil. untuk merubah Ya, ukuran. Luar biasa. Kalau Mak Erot masih ada nih, Bapak bisa Kaan masih kerjasama sama muda, saya. Insya Allah waduh. kalau ada bisa kerjasama sama saya. Oh. Karena dulu saya kan nggak terlalu mikirin media, apalagi TV, YouTube, enggak. Karena Mmm. di kampung-kampung susah. Mmm. Dulu kan sangat tertutup, nggak bebas pres. Kalau sekarang kan bebas pres. Iya. Jadi bebas aspirasi masyarakat dibebaskan sama pemerintah. Yang Oh, penting yang baik-baik aja, jangan menghina orang, iya. jangan menyinggung perasaan orang, yang penting itu. Waduh, kalau Makanya Bapak sekarang Kaan dibebaskan aturannya sama pemerintah sama undang-undang bebas pres. Jadi aspirasi masyarakat kecil maupun gede wah, bebas. merdeka, Nah, mereka juga. dukun anti cabul, gitu. Amit-amit. Wah, Amit-amit saya yang dengarnya nggak mau. kawin dulu baru Kawin dicabuli dulu baru gitu? dicabuli boleh. Boleh? Boleh itu kalau udah kawin Jangan dicabulin Pak boleh, Kaan, tapi nggak jangan boleh. disakiti. Nggak boleh. Itu Hmm. ngasih nafkahnya gimana dong? Gimana dicabulin Kalau doang? misalkan dia udah dikawin, mau jam berapa, mau sampai gimana, kalau kita beragama tapi jangan berlebihan, jangan Mmm, sampai sakit dia, harus mmm, sampai saling mengenakan, mungkin agak saling membahagiakan antara satu sama lain, antara laki dan perempuan itu harus saling mengenakan. mhm, mmm. Misalkan kita enak tapi perempuan itu sakit, itu jangan. Itu menyiksa orang, enak di diri kita sendiri tapi di orang lain itu enggak enak. Tapi nggak boleh kan Pak Ya Kaan? nggak Itu boleh itu. kawin kontrak itu nggak boleh. Kawin kontrak kalau ada aturannya, memang itu udah ada di daerah Sumatera yang kawin kontrak. Saya Mhm, pernah itu dulu di daerah Bengkulu, kalau nggak salah. Mendengar di sini katanya saya tanya tadinya mau kawin sama orang Bengkulu saya, orang Tai saya kerja di mmm, situ. Tanya-tanya sama penduduk situ di sini, Pak, dihitung biaya dari kecil sampai gede. mmm.
Jadi misalkan biaya anak-anak itu sampai sekian puluh juta itu harus diganti rugi sama orang yang kawin. Baru bisa Oh, kawin katanya itu, cuman katanya karena katanya. nggak jadi pakaan mah Ya, ya. jadi takut karena saya orang kecil nggak kebeli kok. Itu Kecil segini gedenya gimana? bukan orang kecilnya, maksudnya kecil itunya Pendapatannya. pendapatannya Heeh. kuli sama nggak bisa. Iya, itu pakaan. Ini kan pakaan kawinnya banyak banget nih. Yang paling jauh orang mana emang pakaan? Yang paling jauh ya bisa dibilang saya nggak jauh kok. Orang enggak, jangan. Jangan. Mana? Nah, Luar jangan. pulau ada nggak? Ada luar pulau. Ada. Mana pulau mana? Kan pulau luas. Yang penting itu jangan dibukakan masalah itu, takut Sumatera, takut Kalimantan, dia Sulawesi. masih ada, takut dia masih ada jadi tersinggung juga. Karena saya sekarang udah pada tahu, di setiap kota tahu nama saya. Oh gitu. Makanya jangan sampai diunjukin itu, ya itu jangan. Yang penting karena cewek itu ada kelebihan, ada kekurangan, semuanya, Bu. Rekornya pakaan berarti sampai ke luar pulau. Sampai. Buset, ini pakaan luar biasa. Malah sekarang kalau ada itu, kalau jadi saya mau kawin sama orang luar pulau Jawa. Anjir. Kalau jadi insya Allah kalau ada izin Tuhan, Tuhan mengabulkan dan pasti ada jalan keluarnya, ada jalan menyatukan dan memisahkan ada itu. Jadi pakaan itu sekarang lagi pendekatan PDKT. PDKT. Dengan orang pulau mana? Ya, tahu Kalimantan atau apa? Ya. Emang baiknya gimana bisa? Tapi gitu? saya nggak terlalu pede juga. Karena dia orang baik, selalu ngasih respon sama saya, bicara, ngomong, sekalipun jam berapa saya telepon dia angkat secara baik-baik. Dia ngomong itu kasihan sama Ibu Ani karena Ibu Ani itu orang baik, tapi orang-orang nggak tahu baiknya seperti apa, nggak baiknya seperti itu, nggak tahu orang-orang. Hanya saya sendiri yang tahu kekurangannya Ibu Ani seperti apa, kelebihannya seperti apa. Tidak bisa dinilai sama orang lain, hanya diri saya pribadi yang bisa menilai. Hanya suaminya, seperti Anajar sama Nenden. Seperti saya itu ada kekurangan bagi diri saya, tapi nggak boleh itu. Ya kalau itu kan urusan Anajar, keluarga ya Pak. Itu urusan keluarga, makanya orang lain nggak usah tahu. Yang penting Bapak Kaan mah punya kelebihan kuat, keras dan tahan lama. Makanya urusan orang itu jangan sampai kenapa itu dia kan orang baik, dia orang pekerja berat maupun apa itu ditempatkan di gubuk-gubuknya aja sabar, dia mau. Cuman itu orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah kekurangannya itu ya saya nggak bisa itu. Nah kalau itu sih urusan keluarga lah ya. Nanti ada yang mempermasalahkan ke sini ya Pak Kan ya. Udah jangan. Aduh kalau misalkan masih muda lah, ini ada Mak Erot juga mungkin masih cantik jelita, Bapak Kaan masih ganteng perkasa. Bukan masalah itunya, kalau Mak Erot masih ada, insya Allah mohon maaf kepada keluarganya. Kalau ada itu bisa kerjasama sama saya. Misalkan saya bisa mengeraskan, dia mau membesarkan. Wah, jadi kolaborasi yang sangat mantap gitu ya. Itu pasti kerjasama, bisa kalau ada. Tapi kalau ada penerusnya. Tapi karena sekarang nggak ada, jadi pakai apa yang kedaerahan itu tadi? Nggak tahu. Daun jarak itu ya? Oh enggak, dari dulu udah ada itu. Oh udah dari dulu ya? Udah ada. Oh iya itu cuma saya nggak pernah nyoba. Karena harus dengan ahli ya, diracik dengan yang betul-betul sesuai. Luar biasa. Oke lah Pak Kaan kalau gitu ya. Tadi Pak Kaan lagi ngapain Pak Kaan? Saya tadi habis kerja itu ke babad rumput. Tapi sesudah babad rumput saya mandi, sembahyang asar, terus ke kampung ambil listrik itu cas. Ke pemukiman warga. Tahu-tahu Anajar udah nyampe di sini. Pakai apa itu alatnya? Alat apa? Pakai mesin? Enggak, itu mesin rumput. Ya pakai mesin. Hebat sekarang Pak Kaan banyak uangnya ya. Bukan banyak. Dari mana itu Pak Kaan? Itu dari Anajar, hasil beliin Anajar. Tapi cuma beliin mesin doang itu. Tahu kenapa mau diberesin rumah enggak kok. Apalagi Kang Hakim cuma ngomong doang. Tapi kan dari kenang-kenangannya mesin rumput itu kan bisa nambah pendapatan Bapak Kaan. Motor, mesin rumput, rumah. Cuman itu setengah-setengah tanggung Hakim itu sama Anajar. Waduh. Nasi itu cuman hasil jamu, bukan hasil keringat dia. Hasil jamu. Cuman itu yang lebih besar itu jasanya dia. Jasana Hakim, Najar dan Nenden. Nenden Sri Pujia itu. Bertiga, berempat, EWK, berlima sama Arul Husni. Alhamdulillah memang ya. Itu berkat perjuangan dia yang paling besar. Tapi bertanggung jawab yang seperti ini dia suruh bikin rumah, dia bikin
tapi dia nggak sampai tuntas. Takutnya pakaan kalau kebanyakan duitnya malah kawin lagi nih. Makanya sekalipun nggak punya duit saya pasti kawin lagi karena saya masih pengen ada yang ngurus. Kalau ngurus sama anak tadi kan orang-orang pada tahu. Yang masak nasi anak saya yang dekat, yang nyuci itu anak saya juga, yang paling bungsu di sini. Itu pakaan teh kenapa gak berhenti gitu cari cewek? Pengennya cewek yang kayak gimana sih biar gak ganti-ganti lagi? Saya begini, ini di media. Gak melihat cantik, gak melihat kaya. Yang penting mau dia diajak kerja sama-sama saya. Cara baik-baik menjalankan syariah agama. Emang yang lain gak kerja sama? Bukan, itu ada kekurangan dan kelebihan saya bilang gitu. Pengennya gimana biar gak ganti-ganti lagi pakaan? Biar gak ganti, sekalipun tua istri saya, tapi dia baik hati, nurut sama petunjuk saya. Yang lain kan nurut. Itu saya bilang kan itu udah dibilangin, itu rahasia rumah tangga. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dia tuh sama suami, disuruh gini enggak itu dia enggak makruh. Jadi ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu untuk mengikuti suami. Saya juga seperti itu. Pasti pakaan bakal setia. Karena gini, sekalipun banyak duit, rumah mewah, tapi enggak ada respon rapih-rapih kalau bahasa Sunda. Iya. Kalau bahasa Jakarta enggak tahu saya itu kalau itu adem, enggak ada omongan-omongan yang misalkan apa itu nggak tahu mengatakannya karena bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sunda itu rapih lah, tentram, nyaman, sejahtera gitu ya. Sekalipun nggak punya duit itu bahagia. Tapi sekalipun punya mobil mewah, rumah mewah, tapi kalau misalkan lagi tidur banyak omongan yang nggak enak, itu kan nggak bahagia. Kalau saya sekalipun udah keras barang saya, kalau lagi tidur ada aja misalkan yang mengelenit ke hati saya. Itu langsung ceropot. Menceluk lagi. Mati langsung. Sekalipun kita udah mau. Berarti kuncinya kalau misalkan ingin bahagia di atas ranjang itu harus hatinya juga bahagia. Makanya itu dari hati sampai ke badan apa itu harus hati-hati. Itu bukan keras itu aja, sekalipun keras tapi kebahagiaan di rumah tangganya itu kurang. Misalkan wek dari perempuan. Akhirnya kan misalkan seperti saya pemarah misalkan gitu. Akhirnya dia mau membahagiakan secara batin tapi ada yang menyakiti hati misalkan langsung mati. Kalau saya itu nggak tahu sama orang. Makanya orang mati ada yang faktor usia, ada yang faktor pikiran gitu, ada yang faktor ekonomi. Dari ekonomi bisa jadi karena pikiran, dari usia itu bisa jadi ke barang itu. Pakaan. Iya, itu luar biasa lah itu jangan dari Bapakaan ya. Ini ada yang nanya ini, kalau kerasnya itu gambarannya pakaan sekeras apa sih? Kan beda-beda tuh keras kan. Ada kalau keras batang pisang, batang kayu itu atau kalau apa? sekeras apa tuh? Kalau saya misalkan kalau lagi keras banget gitu. Itu gula merah 1 bonyor bisa digantungin sama barang saya. 10 gandu. Saking kuatnya dia agak nilai ya. Enggak sampai gini. Tapi kalau misalkan ibarat kulit itu kerasnya kayak sekeras apa? Batu bata, batu karang, batu coran. Kalau itu merusak. Yang penting kerasnya seperti tulang. Kalau sekeras tulang. Bukan sekeras batu bata atau batu, bukan, itu merusak dia kan. Merusak benih kita. Luar biasa. Oke lah, kalau gitu ya Pakaan. Udah tahu nih gambarannya kerasnya Bapakaan sekeras tulang gitu. Sekeras tulang manusia. Kalau tulang sekalipun keras kan nggak merusak. Oke lah, makasih lah Pakaan. Ini saya mau lihat ini saung barunya Pakaan. Boleh, di dalam boleh. Lihat itu karena saya nggak ada cewek sekarang, makanya berantakan sekali di dalam. Ini ukurannya berapa meter ke berapa meter Pakaan? 4 kali 2,5. 4 kali 2,5 berarti saungnya Pakaan lebih luas dari saung sebelumnya. Gitu. Atasnya pakai asbes, bambu, pinggirnya pakai bambu. Waduh, ini kolam ikannya juga. Kalau orang-orang yang mau datang ke sini mau mancing silahkan. Yang penting boleh ya, ikannya di luar. Ini ikannya ada berapa kilo? Ini kemarin itu dibeliin 30 kilo. 30 kilo. Syukuran itu sama aparatur pemerintah desa, Pak RT, Pak Pu, alhamdulillah datang ke sini hadir. Syukuran ya.
Oke lah kalau gitu ya Pak Kaan, terima kasih atas waktunya. Ya. Bisa menikmati suasana baru Amin. di saungnya Bapak Kaan. Bapak Kaannya sehat. Amin. Nah, sekarang lagi musim pancaroba ya. Ya. Oke kalau gitu saya pamit undur diri Pak Kaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.